Bocil ini dikasih kuas sama kakeknya. Katanya apapun yang bakal digambar sama bocil ini bakal muncul di dunia nyata. Bocil seneng banget dong, udah gak sabar buat make kuas itu. Terus dia ajakin tuh temennya, dia gambar robot-robotan sambil berharap bakal keluar mainan robot dari gambar itu. Tapi gak terjadi apa-apa, bocil ini jadi kesel deh dengan kuasnya. Balik lagi, ada deh robot-robotan yang dari gambar itu. Kuasnya beneran ajaib. Tiba-tiba aja dia baru dapat kabar kalau si kakek udah meninggal. Terus dia berusaha ngegambar kakeknya biar kakeknya balik lagi. Kakek bakal jadi nyata kayak robot yang kemarin itu. Sebenarnya itu bukan kuas ajaib, tapi kemarin itu kakeknya tuh yang diem-diem beliin mainan buat bocil ini. Dia cuman kepengen supaya bocil ini jadi rajin ngegambar. Dan sekarang bocil ini jadi makin jago ngegambarnya. Walau sebenarnya gambar itu nggak bisa ngembaliin kakek lagi ke dunia ini. Cewek ini cukup terkenal dan sering siaran live juga. Supaya dapat banyak penonton, dia sering ke desa, ketemu neneknya. Si nenek seneng banget kedatangan cucunya. Padahal si cewek ini terpaksa buat bahan konten aja. Dia siaran live sambil makan cemilan kampung. Dia sih di dalam live kelihatan happy. Tapi abis live dia ternyata makanannya langsung dibuang dan marah-marah tuh sama neneknya. Pas malam hari dia protes tuh karena kasurnya keras banget. Padahal dia tuh udah enak dikasih selimut tebel. Terus si nenek ini ngasih selimutnya dia buat cucunya. Terus besoknya dia live lagi. Terus dia stop dulu buat benerin dandanannya. Si nenek ini nyelemutin dia biar dia gak kedinginan. Tapi dia malah marah-marah. Lipstiknya jatuh. Dia malah nyalahin neneknya. Dia baru sadar ternyata live-nya masih nyala. Sekarang penontonnya dia jadi tahu deh kelakuan dia yang sebenarnya. Cewek ini makin kesel tuh sama neneknya. Cewek ini ngira cewek ini marah karena lipstiknya habis jatuh. Si nenek ini ngira kalau dia marah karena lipstiknya jatuh. Si nenek ini jalan jauh, walau tahu kakinya sakit, dia bela-belain buat beli lipstik yang baru. Terus di rumah si cewek ini nemuin kotak, itu berisi foto-fotonya dia. Cewek itu baru sadar kalau neneknya itu sayang banget sama dia. Cewek itu nemuin si nenek buat minta maaf atas semua kesalahannya. Bocil ini kerjaannya main game mulu. Ibunya sampai marah. Ayahnya ngebelain dan dia dibawa ke tempat spesial. Ternyata anak ini dibawa ke sekolah yang khusus buat main game. Sekarang dia nggak perlu belajar, cukup push rank aja. Anak ini harus bangun pagi, tapi bukan buat belajar, tapi buat main game. Dia sama temen-temennya harus naik level, nggak boleh males. Sampai malam dia juga harus tetap main. Suatu hari dia bosen main game, dia kangen, pengen belajar. Ketahuan dong sama ibunya, dia diomelin abis-abisan sama ibunya. Bocil nggak boleh belajar, dia harus main game. Terus dia seneng nih karena dia udah naik level. Kata gurunya dia belum cukup, dia harus push rank terus. Si bocil itu udah gak sanggup, dia pengen nyerah. Dia kapok guys, dia pengen belajar biasa aja, dia udah gak mau. Dia udah gak mau main game lagi. Cowok ini nyasar di lorong rumah sakit. Tiba-tiba aja lorong rumah sakit ini berubah jadi merah. Cowok ini jadi panik dong, dia berusaha nyari-nyari jalan keluar. Tapi tiba-tiba di ujung lorong dia ngeliat tuh ada sesuatu yang jalan ke arahnya. Ada monster wanita yang berambut panjang gitu. Dia takut, dia berusaha menghindar. Dia jalan ke arah lorong lainnya dong. Tapi anehnya di ujung lorong yang lain tetap ada si monster wanita tadi. Kemanapun cowok ini lari, dia tetap ngeliat ada cewek berambut panjang ini. Dan monster cewek ini berjalan semakin dekat. Cowok ini pengen kabur masuk ke dalam ruangan, tapi semua ruangan terkunci. Sampai cowok ini udah terpojok dan gak bisa kemana-mana lagi. Ngeri banget. Cewek ini makan bareng keluarga besarnya, tapi jorok banget. Om-om ini main ciduk aja sop ke mulutnya. Ada nih sumpit jatuh, malah diambil lagi dan dilap-lap ke keteknya. Sumpitnya malah langsung dibuat udek-udek makanan. Ada nih kakeknya lagi makan tapi sambil ngomong. Nasinya jadi kesembur-sembur gitu, kesembur-sembur kemana-mana. Ada emak yang lagi sibuk ngambil makanan buat anaknya. Walaupun datang makanan baru, langsung diserbu guys. Si cewek ini gak kebagian.
Terus lihat dong, ini si kakek abis makan jigongnya dimentalin sampai masuk tuh ke minuman si cewek ini. Akhirnya datang juga tuh makanan yang terakhir. Cewek ini yakin yang lain pasti udah pada kenyang. Sekarang giliran dia yang makan. Ternyata yang lain udah nyiapin kantong kresek guys. Semua berebut buat ngebungkus makanannya. Si cewek ini tetap gak dapat makanan apa-apa, kasihan ya. Cewek ini punya sahabat yang cantik banget. Kemana-mana mereka selalu bareng. Tapi malah jadi omongan orang. Jadi si cantik dan si buruk rupa. Si cewek buruk rupa ini kesenengan tuh karena ada cowok yang manggil dia. Ternyata cowok itu cuma minta dikenalin buat sahabatnya yang cantik itu. Temennya yang cantik itu selalu dapat tempat. Sementara temennya yang jelek itu nggak terlalu tersingkir. Terus si cewek buruk rupa itu jadi merasa iri sama sahabatnya. Dia berantakin semua baju-baju yang ada di asramanya. Dia sangat emosi, tapi gak lama kemudian dia rapiin lagi tuh guys. Karena dia sadar seharusnya dia gak iri sama sahabatnya sendiri. Kalau gak secantik sahabatnya, tapi dia punya kelebihan, dia pinter, suaranya bagus, dan sebenarnya hidup cewek yang cantik itu juga gak sempurna. Dia bahkan selalu dimarahin habis-habisan sama ibunya karena nilainya kurang. Si ibu itu selalu nuntut buat si cewek itu selalu sempurna. Sempat ngeberantakin kamar ceweknya, dia merasa bersalah. Dia nyiapin baju baru, hadiah yang cantik. Cewek buruk rupa itu jadi nerima dirinya, nggak ngebanding-bandingin dia sama orang lain lagi.